Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media udah hadir hari ini. Tentunya ini sidang banding hari ini mulai ya. Dan tentunya sudah banyak yang telah terjadi dari sidang pertama di pengadilan negeri dari sekarang. Dan sepertinya banyak sekali fakta-fakta sudah mulai terungkap ya. Jadi harapan besar saya sangat jelas bahwa dalam sidang banding ini akan diberikan kesempatan untuk mengulang lagi beberapa fakta-fakta persidangan dan juga membuka kesempatan untuk saksi-saksi baru, saksi ahli yang bisa memberikan perspektif yang lebih jelas gitu. Karena sepertinya di pengadilan negeri sudah begitu banyak kejanggalan yang terjadi, begitu banyak pelanggaran etika dan moralitas yang kami ini berbulan-bulan berjuang ya untuk melawan kriminalisasi ini dan selalu mengutarakan hal-hal yang terjadi kepada kami. Tapi ya alhamdulillah Tuhan tidak pernah tidur dan pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi itu bukan hanya kepada saya dan Ibam, tapi di dalam kasus-kasus lain itu aibnya akhirnya terbuka dan sekarang masyarakat bisa melihat apa yang kami orang-orang tidak bersalah harus hadapi. Dan saya ingin mengucapkan hormat saya kepada baik pemerintah maupun aparat penegak hukum yang telah berani mengambil langkah tegas dalam membuka kebenaran. Dan saya juga sekarang jauh lebih optimis ya, bahwa dengan adanya reformasi internal di dalam kejaksaan ya, bahwa hal-hal seperti kriminalisasi, hal-hal seperti intimidasi dan intervensi terhadap hakim ya, rekayasa bukti dan rekayasa kerugian negara itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Saya juga menghormati apa yang disebut oleh Jampitsus baru, di mana beliau mengutarakan komitmennya untuk mengevaluasi ulang kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Saya harap itu kasus-kasus kriminalisasi dengan unsur kriminalisasi yang kuat itu diprioritaskan. Jadi saya optimis dan yakin dengan adanya orang-orang baru, kepemimpinan baru di dalam Jampitsus dan Kejaksaan, bahwa keadilan itu masih bisa dipertahankan di negara tercinta kita. Saya juga ingin mengapresiasi Komisi Yudisial yang baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa ada ditemukan pelanggaran etika di dalam sidang saya. Dan itu adalah salah satu bukti terkuat bahwa apa yang kami alami itu benar gitu. Apa yang kami alami berbagai pelanggaran etika yang terjadi. Sekarang bisa bayangkan gitu bahwa kami mengalami suatu sidang di mana saya dipenjara tanpa bukti satupun. Kerugian negara saya dibuat setelah saya dipenjara. Jadi baru direkayasa setelah saya ditahan, baru ada dikeluar audit kerugian negaranya. Saya tidak boleh doorstop selama sidang. Bukti-bukti disembunyikan dari tim hukum kami, seperti audit kerugian negara tidak mau diberikan. Kesaksian kunci dari Google ditolak oleh kejaksaan. Padahal seluruh kasus ini kan bertumpu kepada Google gitu. Jadi sangat janggal dan tidak masuk akal. Dan kuasa hukum tim kami telah melaporkan kepada Komisi Yudisial mengenai indikasi terjadinya intimidasi dan intervensi terhadap keputusan hakim di pengadilan negeri. Itu kuasa hukum kami sudah melaporkan itu karena terlalu banyak kejanggalan yang terjadi. Aneh sekali, pada saat kami mendengarkan keputusan hakim pengadilan negeri, itu putusannya, dissenting opinionnya Hakim Andi yang menyebut keputusan bebas, tidak bersalah, itu sangat detail dan semua fakta persidangan itu ada di dalam keputusan tersebut. Tetapi keputusan hakim lainnya yang bersalah itu penuh dengan lubang-lubang hukum, penuh dengan cacat hukum. Contohnya,
Masa saya diputuskan bersalah, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, tetapi dikenakan uang pengganti. Itu saja sudah cacat hukum. Kedua, saya dituduh dalam keputusan bersalahnya memperkaya Google. Padahal Google tidak terlibat dalam pengadaan Chromebook. Lebih janggal lagi, Google itu tidak didakwa. Tidak didakwa. Dan lebih janggal lagi, Google itu tidak diundang sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Harus kami yang mengundang sebagai saksi. Pas kami undang pun ditolak oleh jaksa penuntut umum, tidak mau mereka kehadiran Google. Jadi begitu banyak kejanggalan dan cacat hukum dalam keputusan bersalahnya. Sedangkan dalam dissenting opinion Hakim Andi sangat jelas semua fakta persidangan di situ ada. Itulah mengapa dari tim kuasa hukum dan kami merasa keputusan awal daripada sidang kami di Pengadilan Negeri itu sepertinya keputusan awalnya bebas. Tetapi mungkin karena adanya tekanan dan intimidasi dirubah menjadi keputusan bersalah. Jadi itu hal yang kami mohon sekali Komisi Yudisial untuk menggali dan menginvestigasi apakah benar terjadi pelanggaran-pelanggaran etika di situ. Jadi mungkin untuk menutup, alhamdulillah sekarang masyarakat juga bisa melihat pola-pola pelanggaran etis yang sudah terjadi. Di luar kasus kami pun dimulai dari kasusnya Tom Lembong, kriminalisasi terhadap kasus Pertamina, terhadap kasus Donald dan Niko di kasus Tanihub, kasus Chromebook saya dan Ibam. Polanya selalu sama. Tidak ada aliran dana, kerugian negaranya dibuat-buat, ya. Lalu tuntutan dan vonisnya tidak masuk akal, yang memberikan indikasi adanya tekanan atau intervensi terhadap keputusan hakim. Ini polanya berulang-ulang terus. Ya, sekali lagi saya merasa bahwa kepastian hukum dan juga kepastian dan konsistensi hukum itu adalah pilar daripada negara yang kuat. Dan karena itu, dengan apa yang terjadi, dengan aparat penegak hukum dan pemerintah mengambil tindakan yang tegas kepada oknum-oknum yang di dalam institusi-institusi aparat penegak hukum, saya optimis. Saya sangat optimis bahwa ke depannya keadilan akan datang. Dan satu hal lagi, harapan besar saya kepada ketiga hakim di pengadilan tinggi ini adalah agar mereka membuka mata mereka, agar mereka benar-benar mendalami fakta persidangan dan akan sangat terang benderang melihat bahwa telah terjadi manipulasi hukum di keputusan di pengadilan negeri. Dan saya harap sekali ketiga hakim ini tidak takut membebaskan orang yang tidak bersalah. Sekian dari saya. Pak Nadiem, Febri Adriansyah ketika mau ditahan itu tidak dipakein rompi, tidak diborgol. Beda dengan Anda dan beberapa yang tadi disebut. Tanggapannya gimana? Ya, tentunya bagi kami yang mengalami proses kriminalisasi ini, tidak ada itu namanya tidak ada rompi atau borgol ya. Jadi kami merasa bukan hanya itu, kami pun bukan hanya diborgol dan dirompi, kami tidak diperbolehkan doorstop. Kami langsung ditahan tanpa ada bukti yang nyata, ya kan, tidak ditemukan apapun aliran dana dalam berbagai kasus-kasus kriminalisasi. Jadi ya menurut saya harapan ke depan saya adalah dengan sekarang masyarakat tahu sekarang pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi dan apa yang kita hadapi, semoga keadilan akan datang untuk kita semua. Dan saya cuma ingin mengingatkan lagi, korupsi itu dosa besar. Tapi dosa terbesar menurut saya lebih baik adalah menzolimi orang yang tidak bersalah. Itu adalah suatu hal yang harus kita mengerti sebagai masyarakat, bahwa satupun orang tidak bersalah, satupun hari masuk di dalam penjara, itu adalah suatu hal yang tidak bisa ditoleransi di dalam negara hukum. Apa saja Mas yang disiapkan atau dibangun ini selama mungkin Ya, untuk memori banding hari ini tentunya kami akan mengulangi cacat hukum daripada keputusan bersalah di pengadilan negeri. Jadi berbagai aspek yang tidak masuk akal. Kok bisa lolos pasal
Dua, tetapi kenanya di pasal 3, itu tidak masuk akal. Kenapa Google tidak didakwa? Kenapa tidak ada aliran dana sedangkan tiba-tiba ada uang pengganti? Semua hal-hal seperti itu, cacat hukum daripada keputusan akan kita bahas dalam memori banding dan mengulang lagi berbagai aspek. Contohnya kerugian negara yang tidak nyata dan tidak benar, yang dibuat-buat, direkayasa kerugian negara. Karena laptopnya semua dibeli di bawah harga pasar, ya, lebih murah daripada harga pasar saat ini. Nah, hal-hal seperti itu tentunya akan kami buka. Jadi pertanyaan keduanya, iya, tentunya itu biasa dalam kejaksaan bahwa kalau terpidananya itu mengajukan banding, mereka juga mengajukan banding. Tapi tentu ada beberapa kejanggalan juga ya dengan jaksa penuntut umum saya. Saya salah satu kasus di mana ketua daripada JPU-nya yang memimpin itu adalah penyidik, bukan penuntut. Jadi itu juga suatu kejanggalan yang aneh. Kenapa penyidiknya yang masuk di sidang dan menjadi jaksa penuntut? Dan saya dengar mereka sudah, dua penyidik tersebut sudah tidak lagi di dalam sidang banding ini. Saya tidak mengerti kenapa. Jadi mereka sepertinya tidak akan hadir di sidang banding IBAM maupun saya, gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat janggal. Tapi mungkin ini bagian daripada transformasi internal kejaksaan untuk memastikan tim yang menangani kasus-kasus korupsi ini punya integritas yang lebih baik. Mungkin itu. Jadi gini ya,